Oke, sudah. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul pemrosesan citra kuku jari tangan menggunakan metode Gray Level Occlusion Metric. Yang pertama, biometrik. Biometrik yaitu teknologi yang digunakan untuk menganalisis karakteristik fisiologi seseorang. Biometrik yang sering digunakan yaitu sidik jari. Namun, sidik jari sangat rentan disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab karena seseorang dapat meninggalkan jejak sidik jari saat menyentuh barang atau apapun. Kuku merupakan tambahan dari kulit yang berfungsi untuk melindungi ujung jari dan kaki. Dalam kasus seseorang yang kembar identik pun, tekstur kuku jarinya berbeda. Karakteristik wajah dapat berubah dengan seiringnya waktu karena penuaan, tetapi bentuk dan ukuran dasar kuku tetap konstan. Ekstraksi tekstur adalah cara untuk mendapatkan karakteristik dari kuku. Metode ekstraksi tekstur fitur yang banyak digunakan adalah Gray Level Occlusion Metric atau GLCM, sehingga perlu dibuat sistem yang akan dapat dijadikan alat autentikasi seseorang. Rumusan masalah, bagaimana cara mendapatkan ekstraksi tekstur fitur menggunakan Gray Level Occlusion Metric dari citra kuku jari tangan. Batasan masalah, yang pertama, citra yang digunakan adalah citra kuku jari tangan. Yang kedua, citra yang digunakan memiliki ekstensi JPG atau JPEG. Tujuannya untuk mendapatkan ekstraksi fitur tekstur menggunakan GLCM dari citra kuku. Yang kedua, hasil ekstraksi fitur tekstur dapat digunakan untuk proses autentifikasi seseorang. Yang ketiga, mendapatkan perbedaan tekstur kuku seseorang. Manfaatnya, yang pertama, menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai teori yang telah didapat di mata kuliah. Yang kedua, hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai suatu informasi biometrik seseorang. Studi literatur. Yang pertama, saya referensi dari jurnal Skinner-Snecbar Classification dan Feature Extraction GLCM for Identification of Terminal oleh Laura Safira, Budi Irawan, dan Cassis Tianingsih menggunakan metode Gray Level Occlusion Metric dan klasifikasi KNN. Yang kedua, hubungan kadar glukosa darah terhadap komponen warna kuku jari tangan sebagai deteksi dini resiko diabetes mellitus oleh Ima Kurniastuti dan Ari Andini dengan metode penentuan warna RGB dan statistik. Untuk metodologi penelitian, yang pertama studi literatur, kedua preprocessing citra, yang ketiga grayscale, yang keempat ekstraksi tekstur menggunakan GLCM, yang kelima preprocessing secara statistik, dan yang terakhir jangkauan fitur GLCM. Pada tahap studi literatur, mengumpulkan data pustaka secara teori yang relevan dengan permasalahan yang ditemukan. Pada tahap preprocessing citra, proses cropping dan segmentasi bertujuan untuk mendapatkan citra kuku dan menghilangkan kuku. Proses cropping dan segmentasi dilakukan secara manual, seperti ini. Lalu untuk pengumpulan jumlah data yang diambil sebanyak 150 citra. Selanjutnya, tahap ekstraksi tekstur, metode yang digunakan Gray Level Occlusion Metric atau GLCM dengan menggunakan 5 fitur, yaitu energi, entropi, korelasi, kontras, homogenitas, dan 4 sudut arah yang berbeda, yaitu 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Energi digunakan untuk mengukur konsentrasi pasangan integritas pada matriks. Yang kedua, entropi untuk mengukur ketidakaturan atau keabuan dalam citra.
Yang ketiga, korelasi untuk ketergantungan linear atau nilai aras keabuan. Keempat, kontras, perhitungan perbedaan intensitas antara piksel satu dengan piksel yang berdekatan. Dan yang terakhir, homogenitas, varian interitas dalam citra. Selanjutnya, tahap Gray-Cell merupakan citra warna menjadi keabuan untuk mempermudah proses selanjutnya. Untuk tahap preprocessing citra secara statistik, data fitur GLCM yang telah terkumpul akan dianalisis secara statistik, mengelompokkan data ke dalam kelas-kelas yang sesuai dan yang banyak, berarti kelas tersebut ditentukan sebagai karakteristik GLCM. Langkah-langkahnya, yang pertama menentukan jumlah data, yang kedua menentukan jumlah kelas yang akan dikelompokkan, yang ketiga menentukan nilai tertinggi pada data T, yang keempat menentukan nilai terendah pada data R, yang kelima menentukan kelas interval dengan menggunakan persamaan. Kesimpulannya, mengambil citra kuku jari tangan dengan difoto dengan kejayaan yang bagus agar mendapatkan hasil yang jelas, kemudian di cropping untuk mendapatkan area kukunya saja agar mempermudah, lalu diubah ke grayscale, kemudian diekstraksi tekstur menggunakan GLCM, dan hasilnya akan dihitung dengan menggunakan metode statistik frekuensi berkelompok dan menghitungnya menggunakan MATLAB. Untuk rencana kegiatan, bulan pertama melakukan identifikasi masalah, bulan kedua pengambilan data, bulan ketiga pengolahan data, dan yang terakhir penyusunan laporan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada yang dipertanyakan. Oke, terima kasih Indra. Mungkin untuk selanjutnya tanya jawab dari Pak Teguh atau Bu Rizky dulu, monggo. Saya dulu nggak apa-apa, Mbak. Oh, oke, Pak Teguh, monggo Pak Teguh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Ima, ini Mbak Indra ya, Mbak Indra Romadhanti. Ini ada beberapa pertanyaan serta saran dari saya. Jadi saya lihat di proposalnya Mbak Indra Romadhanti ini, itu di pendahuluan, itu sepertinya ada beberapa referen yang tidak dicantumkan di pendahuluan. Ya, coba dicek lagi ya di pendahuluan ya. Oke. Kemudian ini saran saja ya, yang tadi. Kemudian yang penelitian terdahulu itu di sini saya tidak menemukan pembahasan terkait kelebihan dan kekurangan dari masing-masing referensi. Sebaiknya itu disertakan, jadi ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing referensi yang dikutip itu disertakan kekurangan dan kelebihan, sehingga nanti akan mendapatkan suatu keunggulan dari apa yang Mbak Indra Romadhanti ini kerjakan, seperti itu. Jadi harus ada kekurangan dan kelebihan, sehingga kira-kira apa yang bisa ditonjolkan dari proposal Anda itu yang nanti sekiranya bisa menjadi suatu kontribusi dari suatu penelitian tugas akhir. Ya, kemudian kan saya lihat tadi ada bentuk matriksnya. Jadi ada fungsi fx, y, coba sih ditayangkan lagi. Nah, sebentar, atasnya lagi. Terus. Coba lagi. Yang fx, y tadi loh. Kalau nggak salah di proposal ada deh. Oh, nggak dicantumkan di sini ya. Jadi nggak dibukakan ini aja, apa namanya, proposalnya. Proposalnya. Coba dibuka Word-nya aja, Mbak.
Bentar, Pak. Ya, nanti saja. Yang kedua, kami Coba itu di coba dibuka yang ada matriks apa fungsi fx, y itu loh. Atasnya ini kayaknya. Nah ini coba. Nah, jadi di sini ini yang saya mau tanyakan, di situ kan disebutkan apa namanya, ada yang coba di ataskan sedikit. Nah, gambar koordinat citra digital ini kira-kira Mbak Indra Romadanti bisa menjelaskan nggak? Ini Pak, ini kan apa? Setiap gambar itu kan memiliki citra. Nah, sekumpulan citra itu disebut piksel. Bukan itu. Maksud saya dari apa namanya gambar itu kok tiba-tiba bisa muncul menjadi sebuah matriks fx, y itu gimana caranya? Maksudnya ada nggak ceritanya? Nah itu kan fx, y kan berarti x-nya kan koordinat x, y-nya kan koordinat y. Ya. Ya, nah di situ kan ada f0,0 sampai f0,n-1. Ya. Yang bawah itu fm-1,0 sampai f-1,n1. Nah, pertanyaan saya, itu kok bisa muncul itu gimana itu? mn-nya itu seperti apa maksudnya? mn-nya itu bebas atau bagaimana? Nah ini kalau boleh saran ya, jadi M sama N-nya ini perlu perlu dijelaskan lagi. Itu jadi ketika Anda menuliskan suatu simbolik matematik seperti itu sebetulnya harus ada penjelasan. M-nya seperti apa, N-nya seperti apa, apakah itu hanya sebuah koordinat atau bagaimana, apakah M sama N-nya itu harus 16 atau gimana, kan di situ kan ada M 16 dan N-nya 16. M dan N itu ukuran pikselnya, Pak. Oke. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan gini, itu ukuran piksel ya, baik. Itu Kak, berarti kan terus ada, saya tulis di situ, ada namanya matriks kokurensi ya. Coba di bab metodologi ditaruh ke bawah, coba turunkan dulu. Terus coba. Jadi bentar, atas dulu, atas coba.
Atas dulu coba, atas. Yang tadi Mbak, yang tadi Mbak, coba. Terus yang atas kan aja coba. Hop. Tadi. Yang tadi 1 2 3 4 tadi loh. Atasin lagi, atas coba, atas. Sebentar ya Bu Ima ya. Atasnya coba. Terus. Bawah. Terus bawah. Pelan-pelan. Terus. Bukan ada ya, bentar. Saya lupa halamannya tadi. Kata terus. Terus ya. Terus coba jadi terus. Nah ini setelah ini nah terus coba. Terus lagi. Nah, sudah Mbak, selesai. Ini. Jadi untuk yang langkah-langkah di LCM ini saya ada sedikit pertanyaan sih di sini itu. Saya bingungnya gini. Jadi ada matriks kookurensi yang poin keempat. Matriks kookurensi dengan transposnya untuk menjadikan simetris. Nah, itu maksudnya seperti apa? Jadi apakah matriks kookurensi itu harus seperti apa? Matriks kookurensinya itu seperti apa? Kok bisa kemudian dia jumlahkan dengan transposnya itu kok menjadi simetri itu? Itu maksudnya itu. Jadi ketika Anda menyebutkan matriks kookurensi, matriks dan lain sebagainya itu paling tidak Anda menjelaskan kookurensinya itu seperti apa. Paham kira-kira Mbak Indra? Bisa menjelaskan nggak kira-kira matriks kookurensinya ini? Nah, terus lagi yang normalisasi matriks itu juga dalam artian tidak ada keterangan normalisasi matriks itu seperti apa. Apakah dia kalau di bahasa MATLAB kan NORM itu toh, norm dari matriks itu. Seperti itulah, itu kegunaannya untuk apa normalisasi matriks itu gitu. Paham maksudnya Mbak Indra? Bisa menjawab atau tidak? Kalau tidak saya lanjutkan ke yang lainnya. Atau dibuat nanti ditambahkan keterangan. Gimana itu kira-kira? Coba dijelaskan, mungkin bisa menjelaskan sedikit terkait apa yang saya tanyakan tadi. Bagaimana Indra? Bisa menjawab tidak? Enggak, Bu. Oh, tidak, nanti dimasukkan ke revisi aja, nggak apa-apa. Nanti Ya. ditambahkan keterangan, ya. Ya, nanti Oke. dijelaskan ke Pak Teguh. Monggo Pak Teguh kalau ada yang lain. Ya, baik. Kemudian coba dibuka di PowerPoint-nya, Mbak. Nah, sebentar ini. Nah, metodologi ini ya. Jadi metodologi ini saya tidak mendapati step untuk validasi.
Ya. Validasi. Jadi itu kan ketika Anda menggunakan metode itu, betul atau tidaknya kan bisa maksudnya apakah tidak, kan sebetulnya kalau citra kan errornya persentasenya juga dihitung kan, ya Bu Ima ya? Halo? Ya ini maksudnya ketika Anda menggunakan citra Ya Pak, digital, harusnya ada. nah, Harusnya ada errornya berapa, kemudian mau apalagi untuk penggunaan jari kuku digital ya. Kalau jari kan tahu ya, oh ini ternyata untuk apa, ini untuk apa, itu kan ada bedanya. Nah, ini ya, klasifikasi belum atau seperti apa itu kan belum kita nggak ada. ngerti. Nah, Iya, errornya seperti apa. Kalau sehingga menurut saya di loh sini, ya. kalau saya pribadi tak lihat emang sebetulnya harus ada validasi. Karena apa? Karena ketika Anda menggunakan gula darah atau kuku dan lain sebagainya itu pasti ada kadar warna ataupun apa itu yang dijadikan patokan sebagai yang dirujuk yang itu gitu loh. Dalam artian di satu titik itu yang benar gitu loh. Sehingga pasti ada namanya validasi. Nah, di sini saya lihat di metodologinya ini itu sama sekali tidak ada validasi, sehingga seolah-olah hanya menggunakan metode kemudian selesai seperti itu. Atau bagaimana, Mbak Indra Romadanti? Iya Pak, nanti akan ditambahkan validasi. Baik. Kemudian yang terakhir Mbak Indra Romadanti ya, yang terakhir pertanyaan saya. Jadi itu kan di situ kan ada kolom energi, entropi, korelasi, kontras, homogenitas dan lain sebagainya itu maksudnya masing-masing itu digunakan untuk apa gitu. Kemudian itu kan di situ kan ada lambang-lambang statistika dan lain sebagainya. Itu sigma dan lain sebagainya itu kan juga perlu diterangkan karena di proposal Anda tidak menjelaskan terkait masing-masing dari rumusan itu, minimal nomenklatur dari masing-masing itu tadi. Ngerti kan nomenklatur? Nomenklatur itu istilah simbol dari masing-masing rumus itu apa, itu sepertinya belum diterangkan. Kemudian kegunaan dari energi, entropi, korelasi, kontras, dan homogenitas itu tidak ada. Itu yang yang energi, entropi, dan korelasi itu bisa nggak dijelaskan maksudnya mereka mempunyai fungsi apa dari masing-masing rumusan itu tadi. Kelima fitur itu Pak digunakan untuk mendapatkan fitur dari citranya. Jadi kan semuanya kah atau ada step by step-nya bagaimana dari lima rumusan itu? Semuanya, Pak. Ya, maksudnya apakah yang mana dulu, masa semuanya langsung dipakai? Jadi kayak flowchart-nya, diagram alurnya itu energi dulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke entropi, kemudian setelah itu masuk korelasi atau bagaimana, atau semuanya lima-limanya itu langsung bekerja bersamaan gitu? Bersamaan, karena itu fungsinya berbeda, Pak. Enggak, maksudnya Pak Teguh itu saya bantu jelaskan ya, Mbak. Ya. Kalau untuk energi, entropi, korelasi, kontras, homogenitas, kalau misalnya mau benar-benar dipakai untuk biometrik, itu kan biometrik terus kelihatan 4-nya. Apakah kamu membedakan tiap pola itu fiturnya 5? Oh, beda antara biometriknya Pak Teguh dengan Bu Rizky. Oh, hanya itu aja. Terus habis itu apa pembedanya? Apakah kamu klasifikasikan, oh yang punyanya Bu Rizky caranya seperti ini, punyanya Pak Teguh caranya seperti ini, berapa kira-kira errornya? Gitu. Paham maksudnya, Mbak? Nah, cara membedakannya itu kamu seperti apa? Berarti kalau ada 150 citra, kamu bikinnya 150 citra
fitur dong. Fitur 150 citra fitur yang fungsi untuk membedakannya apa? Karena kalau yang saya tahu baru bisa membedakan misalkan oh ini laki, ini perempuan, polanya seperti ini. Oh ini diabetes, ini enggak. Oh ini seperti ini. Oh ini kena apa seperti apa gitu loh. Tergantung penggunaannya, tujuannya tadi Iya. seperti apa. Jadi Maunya cuma seperti itu. klasifikasinya Cuma cuma dua munculin itu aja gitu aja, munculin Iya. gambarnya doang gitu aja ta. Maksudnya Pak Teguh Atau seperti itu. iya atau gimana? Jadi nanti Soalnya gimana? Ya. Terus iya Mbak Indra jadi lanjut aja dulu. Jadi Gimana? nanti setiap gambarnya tuh dicari masing-masing fiturnya, Pak. Dari masing-masing ini, energi, entropi semua Ya, dari kelimanya. semua. Dari kelimanya. Terus tujuan Anda menggunakan kelimanya ini untuk apa, Pak? Kenapa kok nggak cuma 2 atau 3 atau 4 atau 1 aja? Kenapa, Pak? Atau kalian membandingkan atau bagaimana? Atau mungkin ada yang lain? Itu dicari pembedanya, Pak. Pembedanya. Jadi satu fitur itu dipakai 5 rumusan ini dipakai untuk satu fitur semua. Nanti dibedakan gitu. Antara gambar satu dengan yang lainnya. Dari hasil dari hasil 5 fitur tersebut. Jadi baik. Jadi satu gambar itu nanti ada 5 fitur. Iya. Nah, maksud saya di sini itu yang dijelaskan di suatu penulisan itu harus jelaskan. Jadi satu gambar dengan adanya 5 ini tadi itu dijelaskan nanti 5 fitur masing-masing karena pasti akan berbeda, Mbak. Ketika Anda menggunakan rumusan entropi apapun itu dia pasti akan berbeda hasilnya. Nah, maksud saya di sini tujuan yang utama yang mana itu yang perlu dicapai dulu gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian hitungannya kalau kerja gitu semuanya dikerjakan tapi nggak selesai, maksud saya gitu loh. Paham ya? Sehingga fokus pada tujuan utamanya dulu apa, sehingga itu yang perlu ditulis gitu loh. Karena kalau 5-5-nya ini ditulis semua, kemudian tidak fokus pada tidak mengerucut pada satu titik utama, itu yang jadi masalah seperti itu. Paham ya? Iya. Jadi seolah-olah ini Mbak Indra Romadanti cuma mengerjakan suatu fitur apa namanya ini citra digital ini saja tanpa tahu tujuannya apa, kemudian mau kemana, mau diapakan itu bingung gitu loh. Preprocessing saja Pak maksudnya. Nah ya paham maksudnya dalam artian suatu tugas akhir tuh kalau menurut saya pribadi sebetulnya yang diutamakan dalam mahasiswa itu dapat mengetahui apa yang dikerjakan, tujuannya apa, kemudian dia bisa mencapai pada seperti apa, seperti itu. Jadi tidak sebatas mengerjakan suatu simulasi atau bagaimana, seperti itu. Jadi itu yang poinnya di situ. Ketika Anda mengerjakan biasa tanpa mengetahui tujuan itu kan sama dengan tugas biasa. Tidak namanya tugas akhir gitu. Seperti itu. Gitu ya Mbak Indra Romadanti, mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti coba saya tanyakan, mungkin saya untuk sekarang saya cukup, mungkin Bu Rizky bisa melanjutkan. Saya cukup Bu Ima, coba nanti saya baca lagi. Mungkin Bu Ima dilanjut, monggo atau Bu Rizky langsung. Nggih, Pak, makasih Pak. Dilanjut Sami-sami. ke Bu Rizky, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Indra ya. Mbak Indra, balik ke poin nomor 2 sama nomor 3. PowerPoint. Nomor 2. Nah, ini menjelaskan latar belakangnya untuk sidik jari ya? Okay. Ya. Kontribusi Mbak Indra untuk proses dari sidik jari ini itu seperti apa? Bu.
Halo? Proses Mbak Indra, deskripsinya, kontribusi untuk sidik jari ini seperti apa? Saya itu, Bu, tidak Kan ada. sidik jari kan pasti untuk membedakan seseorang kan, karena dia punya karakteristik sendiri kan, identik, ya kan? Nah, ini Mbak Indra rencananya skripsinya, kontribusinya untuk di sidik jari ini seperti apa? Apakah membuat aplikasi yang nanti bisa membedakan seseorang, sidik jari seseorang atau dengan kuku itu, identitas seseorang dengan kuku gitu, atau seperti apa? Autentifikasi kan? Iya. Bikin sistem, ada kukunya terus bisa autentikasi. Oh, yang ini namanya kukunya Bu Rizky. Oh, yang ini namanya kukunya Bu Ima. Apakah seperti itu? Itu, Kan Bu. tadi latar belakangnya sidik jari. Untuk biometrik berarti kan? Jadi menggunakan tekstur kukunya untuk rencananya untuk membuat ke arah sidik jari itu atau gimana? Ke arah biometrik itu atau gimana? Itu, Bu, hanya menjelaskan kalau biometrik itu yang kan kebanyakan yang dipakai kan sidik jari. Tetapi itu apa ada kelemahannya gitu loh, Bu. Nah, sehingga saya mencoba biometrik menggunakan kuku. Oke, yakin kuku itu lebih baik daripada sidik jari? Yakin. Yakin? Yakin, Bu. Kalau begitu nanti di latar belakangnya ditambahkan ya, ditambahkan apa referensinya bahwa kuku lebih baik daripada sidik jari ya. Itu yang pertama. Yang keempat, monggo disilakan. Nah, ini tujuan dari penelitian ini apa, Mbak Indra? Itu, Bu, mendapatkan tekstur fitur dari kuku. Tekstur fitur aja. Untuk apa fungsinya? Kan tujuan itu ada fungsinya. Kalau tekstur misalkan dengan GLCM itu fungsinya untuk apa? Kalau hanya cuma ekstrak kuku aja. Tahu kan image itu, pertama image itu diprocessing, jadi disegmentasikan teksturnya. Nah, kamu cuma satu langkah aja untuk di image ini. Tidak misalnya berapa persen tingkat errornya, seperti yang disebutkan Pak Teguh dan lain sebagainya. Soalnya, kalau yang saya baca, dari yang Bu Rizky baca, mana ya? Itu cuma hanya melakukan satu step aja. Sama itu, Bu, mendapatkan pembeda dari itu, fitur. Pembeda dari fiturnya. Seperti apa itu? Kan cuma ekstrak fitur aja ini sebenarnya. Ataukah nanti dari fiturnya itu diklasifikasikan sehingga tahu bedanya. Ini Mbak Indra menggunakan kuku apa? Kuku semua orang kah atau kuku dengan topik tertentu? Kuku semua orang. Semua orang. Cuma untuk nampilin gambar ekstraknya aja. Soalnya saya nggak dapat di sini, Mbak. Jadi kalau misalnya apa ya, penentuan gray levelnya itu hanya citranya dijadikan gray level gitu aja. Jadi cuma kalau ngoding di Python itu cuma tinggal 5 baris gitu aja, selesai sudah. Kalau pakai Python ya. Nah, sebenarnya kalau judulnya seperti ini bisa jadi tugas mata kuliah gitu loh. Maksud saya gitu. Karena ini hanya dari citra di pre-processing saja.
Kecuali kalau misalkan yang dilakukan Mbak Indra itu, mengklasifikasikan. Jadi setelah dari ini kukunya dibedakan, ini kukunya orang sehat sama tidak sehat, itu aja. 2. Itu baru oke. Jadi ada proses selanjutnya. Karena kalau dari GLCM sendiri, dia sebenarnya formulasinya, GLCM itu bisa membentuk 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat. Itu udah otomatis. Kemudian formulasi ekstraksinya yang dihasilkan itu juga otomatis. Bisa kontras, energi, entropi, homogenitas, itu sudah bisa otomatis itu loh. Nah, fungsinya nanti apa dari kelima fitur ini atau keempat fitur yang Mbak Indra tampilkan untuk di bagian biometrik itu seperti apa? Ini kurang dapat gitu loh, Mbak. Paham nggak ya? Paham, Bu. Paham ya? Mungkin nanti bisa dibicarakan dengan dosen pembimbing. Oke, atau gini, saya bantu menjawab dulu ya. Boleh, Ya, silakan Bu monggo, Ima. monggo, Bu Ima. Jadi ini untuk judulnya si Indra ini, memang saya lebih fokuskan lebih ke ekstraksi fitur dulu saja. Tapi dia dimulai dari pengumpulan data, jadi dari awal. Jadi dari awal nanti itu kan ada 150 citra. Nah, itu nanti diambil dari 15 responden. Jadi Indra akan memulainya dari bagaimana cara mereka dia mengambil data citranya. Jadi data citranya sampai saat ini masih belum ada. Jadi itu nanti dia akan mengambil secara acak, tidak ada hubungannya dengan apakah respondennya harus ada kondisi tertentu atau tidak. Jadi itu nggak ada, pokoknya semuanya diambil untuk 10 jari. Nah, itu setelah dapat, berarti dari situ bisa diketahui data awal. Misalkan, yang 10 citra awal ini milik Bu Rizky, yang 10 citra selanjutnya punyanya saya. Nah, dari situ nanti akan dilihat hasil akhirnya. Untuk yang kuku jari milik Bu Rizky, kira-kira fitur teksturnya berapa? Seperti itu. Nah, sedangkan punyanya saya fitur teksturnya berapa? Iya, maksud saya kalau untuk yang dilakukan Indra, itu kan untuk identifikasi toh Mbak, seharusnya. Sedangkan yang dilakukan Indra itu untuk diproses skripsinya ini hanya untuk ekstraksi saja. Iya, sesuai dengan Seperti judulnya itu. kan ekstraksi fitur kan? Nah, kalau ekstraksi fitur itu kurang ada, maaf ya, bobot, misalnya ada akurasinya, ada errornya, itu apakah hanya ambil data, terus dimasukkan ke GLCM jadi ekstraksi, kemudian keluar 4 gambar, apakah seperti itu saja? Dan nanti ada analisisnya juga kan Mbak, bagaimana dari satu orang responden itu kan ada 10 citra, itu kan pasti ada analisisnya secara statistiknya. Karena GLCM sendiri itu sudah statistik ya, sudah menggunakan untuk perhitungan untuk dari ekstraksinya menggunakan statistik dari tapi itu pengkodian. untuk per citra. Kecuali kalau misalnya Indra GLCM-nya develop from scratch gitu ya, atau ditambahkan. Itu maksudnya GLCM-nya untuk per citra dulu kan Mbak, sedangkan per orang kan ada 10 citra untuk fitur pembedanya. Oke, dari 10 dilakukan jari. Dulu aja kalau gitu. Ya mungkin banyak Nah, dibaca maksudnya dulu gini ya. Iya, Oke sebentar. Pak Teguh, monggo silakan dibantu. Jadi gini loh. Maksudnya saya dan Bu Rizky itu mungkin di dalam pengerjaan itu tidak ada ujungnya gitu loh Bu Ima. Dalam artian ketika ada 5 fitur itu tidak ujungnya kemana? Maksudnya apakah dicari yang terbaik atau dicari yang mungkin itu yang maksudnya dari Bu Rizky itu gitu loh, karena conclusion-nya, penutupnya itu tidak ada gitu loh. Jadi jikalau itu emang ada, sebaiknya itu disertakan gitu. Jadi meskipun tidak usah banyak-banyak sampai 10 orang, cukup 3 orang saja, it's okay, tidak ada masalah. Cuman yang perlu digarisbawahi itu adalah
gitu loh. Jadi ada suatu Validasi. itu tadi. Nah, ketika validasi apakah GLCM ini bagus nggak untuk penerapan citra kuku dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena ketika mengerjakan 5 fitur itu menurut saya terlalu tidak perlu 5 fitur lah, cukup 3 fitur it's okay, tapi ada ujungnya, ada conclusion-nya gitu loh Bu Ima. Ya, ini hanya saran saja ya Bu Ima. Jadi mungkin Baik dan jelek, misalkan seperti itu ada klasifikasinya lah istilahnya kalau di image itu Bu Ima. Bukan hanya ekstraksi. Kalau ekstraksi kan cuma simulasi 1 menit, 5 menit lah jadi. Ya, sebetulnya, atau ada proses training sama testingnya, kemudian dia hasilnya yang bagus seperti apa, yang jelek seperti apa, misalnya seperti itu ditinjau dari akurasi sama errornya kayak gitu. Jadi gini, kalau saya pribadi ya, jadi sebuah penelitian itu kan tidak hanya sebatas main simulasi, apalagi tugas akhir. Jadi apakah tidak sebaiknya itu analisis juga diperlukan ketika simulasi selesai, tetapi tidak ada analisis, itu juga yang cukup riskan seperti itu. Karena kalau saya lihat di sini simulasi insya Allah sudah oke lah, mungkin 5 fitur. Tapi untuk tahapan analisisnya ini yang perlu ditekankan lagi gitu loh Mbak Indra Romadanti ya. Paham ya? Makanya saya tadi bingung kok ada 5 itu tadi buat apa gitu loh, kok banyak sekali gitu loh. Sebetulnya tidak terlalu banyak. Kalau misalnya Mbak Indra Romadanti mau membandingkan antara entropi sama homogenitas dan lain sebagainya itu bisa, tetapi apakah nggak apa-apa. Tetapi ketika perbandingan itu ya tetap kembali lagi dia berdasarkan apa dulu, yang dibandingkan apa dulu, errornya berapa. Dia disebut lebih baik homogenitas sama entropi itu karena apa? Pasti karena dia lebih baik, errornya lebih kecil dan sebagainya, seperti itu. Gitu Bu Ima, mungkin saya ada salah karena saya tidak terlalu pakar di bidang citra. Silakan, mungkin Bu Rizky atau Bu Devi mungkin bisa menambahkan. Bu Devi kan juga bidangnya citra digital. Sudah ya. Oh maaf ya, saya nambahkan ya. Jadi begini, Indra tolong dimasukkan ke metodologi slide-mu. Jadi tujuannya Indra mau mengambil topik ini itu kan sebenarnya kita ingin mencoba karena memang belum ada referensi bahwa kuku jari tangan itu bisa digunakan untuk pembeda biometrik antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga kita ingin mencoba apakah kuku ini kalau kita ekstraksi fitur, kita ambil fitur-fiturnya, kan nanti hasil ekstraksi fitur itu kan angka statistik. Apakah itu ada bedanya antara satu orang dengan orang yang lain? Itu pertama yang akan dilakukan oleh Indra. Setelah itu, setelah dia mendapatkan ekstraksi fitur, di terakhir itu kan Indra sudah menjelaskan kalau dia akan mencari jangkauannya. Jadi tidak hanya mendapatkan ekstraksi tekstur fitur sebenarnya, tapi di situ Indra juga akan menganalisis kira-kira untuk membedakan antara satu orang dengan orang yang lain dari analisis statistiknya nanti. Kira-kira yang paling bagus itu pakai fitur apa? Karena itulah kita memakai 5 fitur, begitu sebenarnya di awal. Oh, baik. Jadi begitu. Kalau seandainya kita bilang begini, mohon maaf, kalau seandainya kita bilang ada analisis akurasi atau klasifikasi untuk pengenalan pola gitu ya. Akurasi ataupun validasi itu kita bilang kalau dia sudah mendeteksi atau dia sudah bilang untuk mengklasifikasi gitu. Kita boleh mengarahkannya ke akurasi maupun validasi. Tapi di sini Indra sedang mencoba membuat sesuatu yang mungkin belum ada referensinya sehingga kita bisa mendapatkan untuk kuku ternyata bisa nggak sih dibuat untuk pembeda antara satu orang dengan orang yang lain dan fitur apa yang kira-kira paling cocok untuk membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Karena itulah kenapa butuh banyak fitur yang dipakai dan banyak butuh orang yang disampling maksudnya. Begitu. Oke. Baik. Saya boleh bertanya Bu Devi?
Boleh, monggo Pak. Boleh, silakan Pak. Oke. Jadi sebetulnya ini cukup menarik. Jadi saya lihat emang 5 fitur itu kan tujuannya adalah untuk mencari perbedaan ya, Bu Devi ya. Nggih. Ya, jadi sebetulnya ini kayak preliminary study, Bu Rizky. Ya, Jadi betul. preliminary study Pre itu aja. sebetulnya iya, jadi preliminary study ini tidak harus sampai ke masuk ke validasi keakurasian. Jadi ini hanya sebatas mencari perbedaan, ya kan? Kenapa Oke. dia nah, tapi makanya di proposal tidak tertulis seperti itu. Makanya Oh, nggih. fokusnya di situ kan perbedaan. Sebetulnya tidak ada masalah karena Ya, ini bisa dituliskan menjadi perbedaannya maksudnya gitu loh, Mbak. menjadi Mbak, preliminary. perbedaan, analisis Cuma satu, perbedaan Bu Devi. antar fitur. Mungkin perbedaan di sini itu yang dimaksud perbedaan di sini itu yang bisa menjadi tolak ukurnya berbeda atau tidak itu seperti apa ya? Parameternya Apakah seperti apa? Parameter kontras, itu. parameter korelasi, parameter entropinya, parameter energi, Itu yang mau parameter dicari. homogenitas. Loh, Itu yang mau dicari. Enggak, soalnya gini loh, Bu. Maksudnya gini. Kalau sebentar, kalau saya misalkan ya, saya mau menjalankan robot di lintasan A gitu ya. Di lintasan 4 misalkan itu. Tetapi ternyata 4 itu sebagai tolak ukur bahwa dia mengikuti apa yang saya perintahkan. Tetapi robot itu tidak berjalan di lintasan 4 itu loh. Nah, lintasan 3 atau lintasan 5 lah. Nah itu apakah tidak ada tolak ukur sebagai pembeda di situ? Maksudnya seperti itu atau bagaimana? Seperti yang sudah kita bahas di awal Pak, karena memang belum ada referensi yang bisa kita jadikan pegangan. Oh, oke. Sehingga kalau kita bilang tolak ukurnya, memangnya kita bilang tolak ukurnya adalah energi, tapi kan tidak ada referensi sebelumnya yang bilang adalah energi itu bisa dijadikan tolak ukur. Karena itulah kami tidak berani menyebutkan tolak ukurnya dari 5 itu apa. Akhirnya lebih mengarah ke disertasi lebih ke arah lebih ke arah kita mencari dari 5 itu kira-kira yang bisa kita jadi. Mamanya kan dari Bu Rizky, nanti Indra dari 10 kukunya itu diambil 5 fitur itu. Kemudian Pak Teguh itu dari ke 10 kuku itu diambil 5 fitur itu. Sehingga nanti Indra harus mencari kira-kira dari 5 fitur itu yang sangat membedakan antara kukunya Bu Rizky sama kukunya Pak Teguh itu yang mana? Begitu. Dari fitur-fitur itu tadi. Oke. Karena memang tidak ada referensinya. Nah, berarti kan hanya menjelaskan fiturnya aja tanpa ada hasil, Mbak. Kayak gitu. enggak Bu Rizky, itu tetap Maksudnya, ada hasil. Enggak, ya hasilnya tahu, Pak. Hasilnya untuk energi bentuknya kayak gini, entropi bentuknya kayak gini, gambarnya GLCM hasilnya seperti ini, itu ada, iya. Maksudnya dari saya itu misalnya pengukurannya, nanti tingkat keabuannya nanti seperti ini, hasilnya seperti ini, gitu loh. Paham. Maksud saya. Jadi gini loh Bu Devi, mohon maaf ya. Jadi maksudnya Bu Rizky itu mungkin saya juga berpikiran yang sama sih sebetulnya. Jadi ketika 5 fitur itu dijalankan dari untuk 10 kuku lah, ketika 5 fitur itu ada perbedaan masing-masing antara kuku saya dengan kukunya Bu Rizky itu sama-sama berbeda semua misalnya. Nah ini kan dicari dari 5 fitur itu mana yang paling akurat, paling berbeda kan gitu. Atau bagaimana? Akurat sesuai dengan punyanya Bu Rizky atau punyanya Pak Teguh kayak gitu loh. Pembedanya dari tingkat keabuannya itu seperti apa, itu kan mungkin bisa dijelaskan karena ini hanya ekstrak selesai gitu loh. Bu Rizky ini masalahnya belum ada referensi di sini gitu loh. Iya, di sini nggak dijelaskan referensinya. Jelas. Sehingga ini kan bukan tidak dijelaskan, tapi memang tidak ada referensinya. Jadi seolah-olah ini nanti ketika hasilnya semuanya hipotesa ini bisa jadi. Iya. Jadi ini kan di sini ada tulisannya pengolahan data, Mbak. Ya kan? Nah, pengolahan data itu maksud saya itu kan ada proses awal, ekstraksi fitur, ada proses klasifikasi. Biasanya seperti itu. Iya, tapi Indra pengolahan. tidak sampai klasifikasi. Nggak sampai klasifikasi. Ya, nggak sampai klasifikasi. Iya, makanya itu, Pak.
Kalau Enggak, sampai memang itu Apa ya ya? beda jadi lagi. kan sebenarnya kalau dalam ekstraksi pengolahan citra itu kan memang normalnya kalau memang sampai selesai itu kan sampai klasifikasi, itu kan sampai hasil ending bahwa dia itu mau ngapain dari pengolahan citra. Tapi itu kan jadi kalau dari apa penelitian tentang pengolahan citra itu kita boleh menghentikannya sampai beberapa step saja. Tergantung tujuannya kita mau apa. Begitu Ya, sih. betul, Biasanya betul. seperti itu sih. Iya. Ya, sebetulnya nggak ada masalah sih. Maksudnya dalam artian, maksudnya Bu Rizky itu bisa jadi seolah-olah nggak ada ujungnya gitu loh, Bu Devi. Mohon maaf ya. Jadi karena makanya saya sebut tadi nanti hasil penelitiannya akan menjadi sebuah hipotesa seperti itu. Karena emang tidak ada referensi di sini gitu. Betul. Nah, paham maksudnya ya Pak Indra Ramadanti ya. Makanya kan saya tadi berulang kali kan bilang, kok ini Sepertinya Mbak Indranya belum paham. nggak ada ujungnya seperti itu loh. Makanya saya tadi sebutkan kan, kenapa kok harus pakai 5 fitur? Sebetulnya kan 3 fitur sudah cukup, nggak perlu sampai 5 kalau sampai ke validasi dan lain sebagainya. Kalau 5 itu dicari yang paling pembedaan yang mana? Ya menurut saya, Mbak, nanti ketika ada sampling berapapun orangnya, ya tetap juga. Kalau saran saya ya, Bu Devi ya, Bu Devi, kalau saran saya, sampling kukunya dibedakan menjadi 2 mungkin. Atau dibandingkan seperti itu, Pak. Enggak, Misalnya bisa dibandingkan metodenya dengan sebetulnya RGB tetap biasa atau Gray-Sales biasa sama yang GLSM ini. Kan sama-sama pengukuran grid level misalkan seperti itu. Ya, kalau itu secara metode ada hasil. Kalau itu secara metode. Kalau misalnya secara by personal yang diukur, misalkan kuku A, B, C, D itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 bisa. Yang pertama, antara anak dan orang tua. Betul. Antara si A dengan saudara kandungnya. Antara si A sama temannya. Itu pasti ada perbedaan di situ. Sehingga coba diklasifikasikan menjadi 3. Jadi si A misalnya siapa, Mbak Indra Ramadanti, dengan mungkin siapa orang tuanya, kemudian dengan saudaranya dan dengan temannya. Sehingga itu bisa menjadi suatu tolak ukur. Hipotesanya hipotesanya ada. Ya, hipotesanya tidak terlalu jauh maksudnya, karena kan ada kedekatan identik ya dengan orang tua dan saudara, itu pasti akan ada suatu kesamaan. Meskipun ada suatu kesamaan, pasti ada perbedaan. Nah, maksud saya di situ. Tanpa harus membandingkan metode GLCM dengan tadi Grayscale dan lain sebagainya. Ya enggak, maksudnya dengan misalnya itu salah satu contoh. Supaya ada keluar hasilnya, Pak. Dari hasil segmentasi itu diapakan gitu loh maksudnya. Iya, bukan hanya... Enggak ada segmentasinya, Mbak. Enggak ada segmentasi otomatis. Ketonnya nggak sampai ke situ, Bu. Nggak sampai ke arah situ. Ya gitu Ibu Dewi, mungkin saran saya sih gitu. Jadi kalau misalnya emang itu jadi lebih ngapunten Pak Teguh. Jadi lebih dibedakan antara mungkin anak kecil, maksudnya levelnya adalah bayi, remaja, dewasa, ngoten tah? Ya. Ya bisa juga seperti itu, tetapi maksudnya ketika tidak ada unsur hubungan darah, itu tidak bisa dicek kesamaan atau perbedaan, Bu Devi. Kalau saya pribadi ya, karena ketika kan gini Pak, kalau seandainya anggap aja kita bahas sidik jari gitu, itu kan setiap orang kan even dia punya hubungan darah ayah, ibu, anak itu kan selalu berbeda. Karena itulah kenapa sistem biometrik keamanan itu kan selalu pakai sidik jari, karena mereka merasa make sure bahwa sidik jari satu orang dengan orang yang lain, even dia kembar pun pasti akan berbeda. Okay. Jadi hasilnya itu gini loh Pak, misalkan menggunakan 150 citra kuku ya, nanti itu ada 150 citra yang berbeda polanya semua dengan hasil ekstraksi tadi fiturnya gitu loh. Baik dari entropi, itu semua itu 5. Jadi nanti ada apa? Ya, misalnya 2 itu ada 300 sekian, 300
segmen yang berbeda semua. Nah, apakah maksud saya itu apakah memang seperti itu? Iya, seperti itu. Seperti Ya, itu. Hanya ya seperti Bu itu Devi ya. aja. Jadi tidak Iya. ada detail misalnya, oh ini tingkat akurasinya untuk, kan kalau misalnya sidik jari kan sidik jarinya oh hanya sekian persen sama gitu loh. Nah, kalau akurasi itu kan kita kembali, kalau berarti dia sudah masuk ke klasifikasi. Nah, Indra ini sedang mencari, jadi setelah mendapatkan 5 fitur yang Bu Rizky bilang tadi, nanti dia harus menganalisis dari 5 fitur itu yang paling bisa membedakan antara satu orang dengan orang yang lain itu fitur apa yang paling bisa kita jadikan patokan lah, intinya gitu. Apakah entropinya, apakah energinya, makanya di situ dia harus iya, nyari paham. jangkauan fiturnya. Paham Oh, itu Bu Devi, saya. jadi yang dilihat maksudnya yang anunya dilihat dari jangkauannya ya Bu Devi ya? Nggih. Karena kan kukunya wonten 10, Pak. Jadi dia harus nyari 10 ini kan pasti akhirnya nanti keluarnya kan berbeda. Entropinya antara satu ke Iya. infinitum. Nah, akhirnya dia harus nyari jangkauannya dalam satu orang per satu orang. Oh, alah. Ya. Sehingga dapat kira-kira Sehingga yang jangkauan mana yang paling besar yang mana Yang gitu ya? Umpamanya mungkin yang seperti itu. entropi itu yang paling jangkauannya yang paling bisa membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Oh, jadi bisa kita jadi patokan energi ini bisa kita jadikan sebagai patokan pembeda antara satu orang dengan orang yang lain, fitur energi itu. Namanya gitu. Oh, jadi bandingin, Pak. Jadi di sini saya ambil kesimpulan dari kata-katanya Bu Devi, membandingkan jangkauan antara fitur 5 fitur itu. Intinya seperti itu. Ya kalau itu ada hasil, Bu. Ya bisa itu. Misalnya kan membandingkan kan. Ini loh, sebetulnya nggak apa-apa. Oh, saya Bu, bentar. Oke. Wah, iya boleh dimsumnya Pak, iya. boleh. Oh iya, dimsum, iya. Enggak, maksudnya nguji tak sambut makan dimsum buatan istri soalnya. Mantap. Biar nggak sepaneng Mbak Indra, tak lihat kok sepaneng tadi. Is clear Mbak Devi, itu yang terkait kalau Nah, kalau seperti itu tolong ditaruh di bagian rumusan masalah sama tujuannya ya Mbak, biar diperjelas lagi. Ya batasannya juga diperjelas lagi. Kan tadi kita agak ambigu ya Pak ya. Soalnya kok kayak gitu aja. Ternyata kan dari penjelasan Bu Devi ya nanti itu akan ada perbedaan antara entropinya seperti ini seperti ini dari nilai jangkauannya. Oh ya itu beda lagi, itu ada hasil seperti itu. Nah kalau itu kan bisa diceritakan gitu loh Bu Devi. Iya Pak, mungkin jadi mungkin dijelaskan ya di bagian 315 preprocessing secara statistik itu ada 316 misalnya mau seperti apa. Jadi proposalnya kurang bercerita aja gitu kan. Kurang detail, Mbak. Sehingga ambigu. Tapi emang harus pakai jangkauan ya Bu Devi ya? Tidak bisa menggunakan kayak standar deviasi atau bagaimana untuk mencari errornya kan? Pak. Karena pada satu respondennya ada 10 data citra. Ya. Ya cukup lah itu, nggak masalah. Yang penting bisa bercerita lah apa yang dikerjakan. Insya Allah. Ini seperti disertasi ya Pak ya? Mau disertasi ya? Iya, jadi makanya saya bilang ini preliminary. Jadi belum sampai ke tahap itu. Nah, makanya kan apakah nggak berat? Seperti tadi saya juga mikir ini nggak berat. Nah. Makanya saya tadi sebutkan preliminary karena ini kalau misalnya diteruskan bisa jadi disertasi seperti itu. Amin Pak, amin. Saya amin aja. Disertasinya saya Bu Devi ya. Ya, amin. Ya, boleh. Itu. Kalau masalah jadi, karena itu. Tidak apa Bu, monggo dilanjut. Oke, jadi di bagian metodologi penelitian ya. Tadi udah bagian bab 1 sama itu. Nanti minta tolong, karena referensinya nggak ada, saya tidak menanyakan untuk referensinya. Tapi bab 3-nya, Mbak Indra, tolong dilihat. Itu
metode penelitiannya itu ada tulisannya jangkauan fitur GLCM, tapi di penjelasannya itu tidak ada sama sekali, makanya itu ambigunya di situ saya. Coba habis 31.5 perprocessing secara statistik, 31.6-nya tidak ada penjelasan kan, yang seperti yang diinformasikan seperti Bu Devi tadi. Detailnya seperti apa. Kalau misalkan membandingkan antara jangkauan tiap entropinya seperti apa, energinya seperti apa, homogenitasnya seperti apa. Itu mungkin diterangkan di situ ya. Halo? Iya, Bu. Nah, itu dijelaskan kembali karena bahwa tidak hanya berhenti di jangkauan fitur saja, tapi nanti dianalisis hasilnya seperti apa. Itu ya. Terus saya rasa cukup karena untuk referensi masih belum ada ya yang seperti itu. Monggo silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Teguh dan Bu Rizky. Untuk Indra, apakah ada pertanyaan Tidak ada. tentang revisinya dari Bu Rizky dan Pak Teguh? Ampun. Ampun ya. Jadi nanti lembar revisinya Pak Teguh dan Bu Rizky nanti bisa dikirim ke saya atau Bu Endang sebagai PJMK, nanti langsung saya share ke Indra ya lembar revisinya. Untuk Indra, kira-kira sekarang hari apa? Hari Jumat. Sebelum hari Jumat minggu depan sudah selesai, bisa nggak revisinya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Yaudah kalau gitu, apakah ada kalau tidak ada pertanyaan lagi dari Indra, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Mbak semuanya. Indra Ramadhanti. Ya. Iya. Ayo. Recordnya hapus, recordnya selesai.